Hari ini kita akan membicarakan tentang podcast terbaru dengan fokus pada topik bagaimana kontribusi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga diesel, dan pembangkit listrik tenaga surya atau matahari untuk memperkuat ketahanan energi dan ketersediaan energi bagi publik. Energi untuk masa depan. Peran PLTA, PLTB, PLTD, dan PLTS dalam ketahanan energi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketahanan energi. Pernah gak sih kalian bayangin kalau listrik tiba-tiba mati berhari-hari? Nah, disinilah pentingnya berbagai sumber pembangkit listrik. Hari ini kita akan membahas kontribusi PLTA, PLTB, PLTD, dan PLTS. Yuk kita mulai membicarakannya pada sesi ini. Apa itu ketahanan energi? Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup, stabil, dan terjangkau bagi masyarakat. Jadi bukan hanya ada listrik, tapi juga harus bisa diakses kapan saja dan dengan harga yang wajar. Bagaimana peran pembangkit listrik tenaga air? Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Ini termasuk energi terbarukan. Keunggulan pembangkit listrik tenaga air adalah ramah lingkungan dan sumber energinya tidak akan habis selama masih ada siklus air. Namun, pembangkit listrik tenaga air sangat bergantung pada kondisi alam seperti curah hujan dan debit air. Berikutnya, peran pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik batu bara masih menjadi tulang punggung listrik di banyak negara termasuk Indonesia. Kenapa? Karena batu bara mudah didapat dan mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif murah. Tapi tantangannya adalah dampak lingkungan seperti emisi karbon yang tinggi. Bagaimana dengan peran pembangkit listrik tenaga diesel? Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan di daerah terpencil atau saat kondisi darurat. Keunggulannya adalah fleksibel dan bisa cepat dioperasikan. Tapi kekurangannya adalah biaya bahan bakar yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Sedangkan peran pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. Ini adalah energi masa depan karena bersih, terbarukan, dan tersedia melimpah di negara tropis seperti Indonesia. Namun PLTS juga bergantung pada cuaca dan membutuhkan teknologi penyimpanan energi. Berikutnya, sinergi semua energi. Jadi, apakah satu jenis energi saja cukup? Tentu tidak. Ketahanan energi justru kuat ketika berbagai sumber energi digunakan secara bersama-sama.
pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga surya sebagai energi bersih, pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai penopang utama, dan pembangkit listrik tenaga diesel sebagai cadangan. Semuanya saling melengkapi. Jadi teman-teman, ketahanan energi tidak bergantung pada satu sumber saja, tetapi kombinasi dari berbagai jenis pembangkit listrik. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa memastikan listrik tetap tersedia untuk semua masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam edukasi dan terima kasih.